Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Erwin selaku dosen statistika penelitian serta teman-teman semua yang berbahagia. Perkenalkan, saya Selvia Kinanta dari kelas akuntansi perpajakan semester 6 STIE Microskill Medan. Di sini saya akan memberikan penjelasan tentang statistik untuk pengujian reliabilitas dan validitas terhadap data yang telah diberikan oleh dosen saya, Bapak Erwin. Pertama, saya akan menjelaskan tentang pengujian validitas. Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Dasar pengambilan keputusan dalam uji validitas ini dapat dilakukan dengan cara membandingkan nilai R hitung dengan nilai R tabel, di mana jika nilai R hitung lebih besar dari nilai R tabel, maka item pertanyaan tersebut dinyatakan valid. Namun, jika nilai R hitung lebih kecil dari nilai R tabel, maka item pertanyaan tersebut dinyatakan tidak valid. Sebelum masuk ke dalam hasil uji validitas terlebih dahulu, kita harus menentukan nilai dari R tabel. Data yang kita olah memiliki jumlah responden sebanyak 70. Maka melalui distribusi nilai R tabel berikut ini dapat kita lihat bahwa untuk N sebanyak 70 dengan signifikan 5% adalah 0,235. Berikut ini adalah hasil uji validitas autonom yang telah saya lakukan. Selanjutnya, saya akan melakukan perbandingan antara hasil pengujian terhadap nilai R tabel yang sudah ditentukan sebelumnya, yaitu sebesar 0,235. Dapat kita lihat bersama, untuk autonom 1, nilai yang saya peroleh adalah 0,837, di mana lebih besar dari nilai R tabel yaitu 0,235, sehingga untuk autonom 1 dikatakan valid. Autonom 2 dengan nilai sebesar 0,758, di mana lebih besar dari nilai R tabel 0,235, sehingga untuk autonom 2 dikatakan valid. Autonom 3 dengan nilai sebesar 0,711, di mana lebih besar dari nilai R tabel 0,235, sehingga untuk autonom 3 dikatakan valid. Autonom 4 dengan nilai sebesar 0,776, di mana lebih besar juga dari nilai R tabel 0,235, sehingga untuk autonom 4 juga dikatakan valid. Maka dapat saya simpulkan bahwa untuk uji validitas autonom saya adalah valid. Dapat saya katakan demikian karena nilai R hitung lebih besar dari R tabel. Selanjutnya saya akan menjelaskan hasil uji validitas rutin saya. Berikut ini adalah hasil uji validitas rutin yang telah saya lakukan. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, pada hasil pengujian validitas autonom, saya juga melakukan cara yang sama untuk hasil pengujian validitas rutin, di mana saya akan melakukan perbandingan antara hasil pengujian terhadap nilai R tabel yang sudah ditentukan sebelumnya, yaitu sebesar 0,235. Dapat kita lihat bersama, untuk rutin 1, nilai yang saya peroleh adalah 0,868, di mana lebih besar dari nilai R tabel yang itu 0,235, sehingga untuk rutin 1 dikatakan valid. Rutin 2 dengan nilai sebesar 0,646, di mana lebih besar dari nilai R tabel 0,235, sehingga untuk rutin 2 dikatakan valid. Rutin 3 dengan nilai sebesar 0,582, di mana lebih besar dari nilai R tabel 0,235, sehingga untuk rutin 3 dikatakan valid. Rutin 4 dengan nilai sebesar 0,743, di mana lebih besar juga dari nilai R tabel 0,235, sehingga untuk rutin 4 juga dikatakan valid. Maka dapat saya simpulkan bahwa untuk uji validitas rutin saya adalah valid. Dapat saya katakan demikian karena nilai R hitung lebih besar dari nilai R tabel. Sebelumnya saya telah menjelaskan uji validitas. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hasil pengujian reliabilitas dengan menggunakan data yang sama yang digunakan dalam pengujian validitas. Secara umum, reliabilitas diartikan sebagai sesuatu hal yang dapat dipercaya atau keadaan dapat dipercaya. Dalam analisis statistik pada penelitian, uji reliabilitas atau reliability adalah pengujian yang digunakan apakah suatu instrumen yang digunakan untuk memperoleh informasi dapat dipercaya untuk mengungkap informasi di lapangan sebagai alat pengumpulan data. Suatu kuesioner dikatakan reliable atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan konsisten dari waktu ke waktu.
Dasar pengambilan keputusan dalam uji reliabilitas adalah jika nilai convex alpha lebih besar dari 0,6 maka kuesioner atau angket dinyatakan reliable atau konsisten. Namun jika nilai convex alpha lebih kecil dari 0,6 maka kuesioner atau angket dinyatakan tidak reliable atau tidak konsisten. Berikut ini adalah hasil uji reliabilitas autonom yang telah saya lakukan. Tabel output pertama yang akan saya jelaskan adalah case processing summary. Tabel output tersebut memberikan informasi tentang jumlah sampel atau responden yang dianalisis dalam program SPSS yang ini sebanyak 70 data. Namun dalam hal ini terdapat satu data yang kosong sehingga jumlah valid adalah 98,6%. Selanjutnya, tabel output yang kedua adalah reliability statistik. Dari tabel output tersebut dapat dilihat bahwa ada end of item atau banyaknya item sebanyak 4 buah item dengan nilai convex alpha sebesar 0,768. Karena nilai convex alpha lebih besar dari 0,6, maka sebagaimana dasar pengambilan keputusan dalam uji reliabilitas tersebut dapat disimpulkan bahwa keempat autonom atau semua autonom adalah reliable atau konsisten. Selain itu, nilai dari convex alpha jika dibandingkan dengan nilai R-table dengan nilai N 70 dengan signifikan 5% yang sudah kita bahas sebelumnya adalah sebesar 0,235. Maka kita simpulkan bahwa nilai convex alpha 0,768 lebih besar dari 0,235 sehingga dinyatakan reliable atau konsisten. Tabel output yang ketiga adalah item total statistik. Pada tabel output berikut ini memberikan gambaran tentang nilai statistik untuk keempat autonom tersebut. Perhatikan pada kolom convex alpha if item deleted dalam tabel ini diketahui nilai autonom 1 adalah 0,65 lebih besar dari 0,6 sehingga untuk autonom 1 dikatakan reliable. Autonom 2 adalah 0,751 lebih besar dari 0,6 sehingga untuk autonom 2 dikatakan reliable. Autonom 3 adalah 0,75 lebih besar dari 0,6 sehingga untuk autonom 3 dikatakan reliable. Autonom 4 0,694 lebih besar dari 0,6 sehingga untuk autonom 4 dikatakan reliable. Selanjutnya saya akan menjelaskan hasil uji reliabilitas rutin saya. Berikut ini adalah hasil uji reliabilitas rutin yang telah saya lakukan. Tabel output pertama yang akan saya jelaskan adalah case processing summary. Tabel output tersebut memberikan informasi tentang jumlah sampel atau responden yang dianalisis dalam program SPSS yakni sebanyak 70 data. Namun dalam hal ini terdapat satu data yang kosong sehingga jumlah valid adalah 98,6%. Selanjutnya, tabel output yang kedua adalah reliability statistik. Dari tabel output tersebut dapat dilihat bahwa ada end of item atau banyaknya item sebanyak 4 buah item dengan nilai convex alpha sebesar 0,669. Karena nilai convex alpha lebih besar dari 0,6, maka sebagaimana dasar pengambilan keputusan dalam uji reliabilitas tersebut dapat disimpulkan bahwa keempat rutin atau semua rutin adalah reliable atau konsisten. Selain itu, nilai dari convex alpha jika dibandingkan dengan nilai R-table dengan nilai N sama dengan 70 dengan signifikan 5% yang sudah kita bahas sebelumnya adalah sebesar 0,235. Maka kita simpulkan bahwa nilai convex alpha 0,669 lebih besar dari 0,235 sehingga dinyatakan reliable. Tabel output yang ketiga adalah item total statistik. Pada tabel output berikut memberikan gambaran tentang nilai statistik untuk keempat rutin tersebut. Perhatikan pada kolom convex alpha if item deleted dalam tabel ini jika kita bandingkan dengan nilai R-table ada sebesar 0,235 maka diketahui nilai rutin 1 adalah 0,407 lebih besar dari 0,235 sehingga untuk rutin 1 dikatakan reliable. Rutin 2 adalah 0,671 lebih besar dari 0,235 sehingga untuk rutin 2 dikatakan reliable. Rutin 3 adalah 0,771 lebih besar dari 0,235 sehingga untuk rutin 3 dikatakan reliable. Rutin 4 adalah 0,567 lebih besar dari 0,235 sehingga untuk rutin 4 dikatakan reliable. Demikian pemaparan yang bisa saya sampaikan. Semoga pemaparan saya ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua dalam memahami uji validitas dan reliabilitas.